Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Mentresnawati Putri, dan teman-teman saya. Scholastika Anabel. Syahra Nurjana. Di video kali ini kita akan menjelaskan chapter 18 tentang revenue recognition. Next, Bel. Bel. Eh, eh, Oke, di sini kita ada konsep dasar tentang pengakuan pendapatan atau latar belakangnya. Jadi, pendapatan memberikan wawasan tentang kinerja, masa lalu, dan masa depan perusahaan dan merupakan pendorong signifikan dari ukuran kinerja lainnya, seperti EBITDA, laba bersih, dan laba per saham. Oleh karena itu, menetapkan pedoman yang kuat untuk mengakui pendapatan merupakan prioritas penetapan standar. Namun, baik IASB maupun VASB telah memperoleh indikasi bahwa selama ini bentuk pelaporan pendapatan belum memuaskan. Beberapa waktu lalu, IASB mengeluarkan standar konvergensi atas pengakuan pendapatan dengan judul Revenue from Contracts with Customer untuk mengatasi ketidakkonsistenan dan kelemahan dari pendekatan sebelumnya. Standar pengakuan pendapatan yang komprehensif sekarang berlaku untuk berbagai transaksi dan industri. Standar baru ini akan meningkatkan IFRS dan GAAP dengan yang pertama menyediakan kerangka kerja yang lebih kuat untuk mengatasi masalah pengakuan pendapatan, lalu meningkatkan komparabilitas praktik pengakuan pendapatan di seluruh entitas, industri, yurisdiksi, dan pasar modal, menyederhanakan penyusunan laporan keuangan dengan mengurangi jumlah persyaratan yang harus dirujuk oleh perusahaan, dan membutuhkan penguapan yang tingkatkan untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan yang diakui. Next, Bel. Nah, selanjutnya, di sini ada standar pengakuan pendapatan yang baru. Standar baru, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengadopsi pendekatan kewajiban aset sebagai dasar pengakuan pendapatan. Pendekatan aset liabilitas mengakui dan mengukur pendapatan berdasarkan perubahan aset dan liabilitas. Berfokus pada yang pertama pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas dan perubahan aset atau liabilitas tersebut selama masa kontrak membawa lebih disiplin pada pengukuran pendapatan dibandingkan dengan risiko dan imbalan. Kriteria standar sebelumnya. Di bawah pendekatan aset kewajiban, perusahaan memperhitungkan pendapatan berdasarkan aset atau kewajiban yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Perusahaan menganalisis kontrak dengan pelanggan karena kontrak memulai transaksi pendapatan. Kontrak menunjukkan persyaratan transaksi, memberikan ukuran pertimbangan, dan menentukan janji yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Next, Bel. Selanjutnya di sini ada ilustrasi 18.1 tentang konsep utama dalam pengakuan pendapatan. Jadi tujuan utamanya itu mengakui pendapatan untuk menggambarkan penghasilan barang atau jasa kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diterima atau diharapkan yang akan diterima oleh perusahaan dalam pertukaran untuk barang atau jasa tersebut. Lalu proses 5 langkah untuk mengakuan pendapatan. Yang pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan, identifikasi kewajiban pelaksanaan yang terpisah dalam kontrak. Yang ketiga, tentukan harga transaksi. Yang keempat, alokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Yang kelima, mengakui pendapatan saat setiap kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Lalu di sini ada prinsip pengakuan pendapatan, yaitu mengakui pendapatan dalam periode akuntansi ketika kewajiban kinerja dipenuhi. Standar baru pertama-tama mengidentifikasi tujuan utama pengakuan pendapatan, diikuti dengan proses 5 langkah yang harus digunakan perusahaan untuk memastikan bahwa pendapatan diukur dan dilaporkan dengan benar. Next, Bel. Selanjutnya, puncak dari proses tersebut adalah prinsip pengakuan pendapatan yang menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Kami memeriksa semua langkah secara lebih rinci di bagian berikut.
Seperti contoh, misalkan perusahaan Airbus menandatangani sebuah kontrak penjualan pesawat dengan Cathay Pacific Airlines senilai 100 juta euro. Langkah yang pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, di mana kontrak adalah suatu perjanjian antara dua pihak yang menetapkan hak atau kewajiban yang bersifat memaksa. Pada contoh di sini, Airbus telah menandatangani sebuah kontrak untuk menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Lalu untuk langkah yang kedua, yaitu mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Dalam hal ini, Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu menyerahkan pesawat kepada Cathay. Apabila Airbus juga setuju untuk memberikan layanan perawatan pesawat, maka kewajiban kinerja terpisah ini harus dicatat sebagai konsekuensi atas janji tersebut. Next, Bel. Lalu selanjutnya langkah yang ketiga menentukan harga transaksi. Nah, harga transaksi adalah jumlah yang disepakati bahwa suatu perusahaan berharap untuk menerima dari pelanggan sebagai bentuk pertukaran atas penyerahan barang atau jasa. Pada contoh ini, harga transaksi sudah jelas yaitu 100 miliar euro. Lalu, angka yang keempat yaitu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Nah, pada contoh ini, Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Next, Bell. Lalu, langkah yang terakhir, yaitu langkah yang kelima, pengakuan pendapatan pada saat tiap kewajiban kinerja telah dipenuhi, yaitu Airbus mengakui pendapatan 100 juta euro untuk penjualan pesawat ke Cathay Pacific ketika memenuhi kewajiban kinerjanya, yaitu mengirimkan pesawat ke Cathay Pacific. Nah, sebagaimana ditunjukkan, langkah yang kelima adalah saat Airbus mengakui pendapatan terkait penjualan pesawat. Pada titik ini, Airbus mengirimkan pesawat ke Cathay Pacific dan memenuhi kewajiban kinerjanya. Intinya, terjadi perubahan kendali dari Airbus ke Cathay Pacific. Cathay Pacific sekarang mengendalikan aset karena memiliki kemampuan untuk mengarahkan penggunaan dan memperoleh secara substansial semua keuntungan yang tersisa dari pesawat terbang. Kontrol juga mencakup kemampuan Cathay untuk mencegah perusahaan lain mengarahkan penggunaan atau menerima keuntungan dari pesawat terbang. Next, Bell. Nah, lalu di sini ada contoh rinci dari proses 5 langkah, yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Di sini misalkan Taylor Angler memesan secangkir kopi hitam seharga $3 dari Bean. Lalu Taylor menyerahkan $3 kepada barista Bean yang menuangkan kopi ke dalam sebuah cangkir dan menyerahkan kepadanya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah pendapatan yang harus diakui oleh Bean atas transaksi ini? Next, Bell. Nah, langkah yang pertama adalah mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Di sini pertama kita harus menentukan apakah ada kontrak yang valid antara Bean dan Taylor. Berikut adalah komponen kontrak yang valid dan bagaimana pengaruhnya terhadap Bean dan Taylor. Yang pertama, kontrak tersebut memiliki substansi komersial, yaitu Taylor memberikan uang tunai untuk kopi tersebut. Yang kedua, para pihak telah menyetujui kontrak di mana Taylor setuju untuk membeli kopi dan Bean setuju untuk menjualnya. Yang ketiga, identifikasi hak para pihak ditetapkan, di mana Taylor berhak atas kopi dan Bean berhak menerima uang sejumlah $3. Yang keempat, persyaratan pembayaran diidentifikasi, di mana Taylor setuju untuk membayar $3 untuk kopi. Dan yang kelima, ada kemungkinan pembayaran yang dikumpulkan di mana Bean telah menerima $3 sebelum mengirimkan kopi. Dari informasi ini terlihat bahwa Bean dan Taylor memiliki kontrak yang sah satu sama lain. Next, Bell. Lalu langkah yang kedua, mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Di sini Bean memiliki sebuah kewajiban kinerja untuk menyediakan secangkir kopi untuk Taylor, dan Bean tidak memiliki kewajiban kinerja atas barang atau jasa lainnya selain menyediakan secangkir kopi untuk Taylor. Lalu langkah yang ketiga, menentukan harga transaksi. Nah, harga kopi sebesar $3 dan tidak ada diskon atau penyesuaian harga lainnya. Oleh karena itu, harga transaksinya adalah $3. Next, Bell. Langkah yang keempat yaitu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Dari sini mengingat bahwa Bean hanya memiliki satu kewajiban kinerja, maka tidak ada alokasi yang diperlukan. Lalu langkah yang kelima yaitu mengakui pendapatan pada setiap kewajiban kinerja yang telah dipenuhi. Bean telah memenuhi kewajiban kinerjanya ketika Taylor mendapatkan kendali atas kopi.
maka Bin harus mengakui $3 sebagai pendapatan yang berasal dari transaksi pada saat teller menerima kopi. Next, Bel. Lalu di sini selanjutnya ada keesokan harinya teller memesan secangkir kopi lagi seharga $3 dan juga membeli 2 bagel dengan harga $5. Barista memberikan produk ini dan teller membayar $8. Pertanyaannya adalah berapakah pendapatan yang harus diakui oleh Bin atas pembelian 2 item tersebut? Next, Bel. Jadi, langkah yang pertama, kontrak sah berlaku apabila sesuai dengan 5 kondisi yang diperlukan agar kontrak dapat dilaksanakan seperti yang dibahas dalam contoh sebelumnya. Lalu untuk langkah yang kedua, Bin harus menentukan apakah penjualan kopi dan penjualan 2 roti vegan merupakan satu atau 2 kewajiban kinerja. Next, Bel. Nah, lalu Bin harus menentukan apakah penjualan kopi dan penjualan 2 bagel melibatkan satu atau 2 kewajiban kinerja. Dalam transaksi sebelumnya, antara Bin dan Taylor, penentuan ini langsung karena Bin menyediakan satu produk yang berbeda, yaitu secangkir besar kopi. Dan karena itu, hanya ada satu kewajiban kinerja. Namun, pengaturan untuk membeli kopi dan bagel mungkin memiliki lebih dari satu kewajiban pelaksanaan. Beberapa kewajiban kinerja muncul ketika 2 kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, Bin harus menyediakan produk atau layanan yang berbeda. Dengan kata lain, Bin harus bisa menjual kopi dan bagel secara terpisah satu sama lain. Yang kedua, produk Bin berada dalam kontrak. Dengan kata lain, jika kewajiban pelaksanaan tidak terlalu bergantung pada atau saling terkait dengan janji lain dalam kontrak, maka setiap kewajiban pelaksanaan harus diperhitungkan secara terpisah. Sebaliknya, jika masing-masing produk tersebut saling bergantung dan saling terkait, produk tersebut digabungkan dan dilaporkan sebagai satu kewajiban pelaksanaan. Secangkir besar kopi dan 2 bagel tampak berbeda satu sama lain dan tidak terlalu bergantung atau saling terkait. Artinya, Bin dapat menjual kopi dan 2 bagel secara terpisah dan keuntungan teller terpisah dari kopi dan bagel. Bin memiliki 2 kewajiban kinerja, satu untuk penjualan kopi dan satu lagi untuk penjualan bagel. Next, Bel. Lalu di sini untuk langkah yang ketiga yaitu menentukan harga transaksi. Nah, harga transaksinya itu jadi $8 di mana harga kopinya $3 dan untuk kue bagel itu senilai $5. Lalu untuk langkah yang keempat, mengalokasikan harga transaksi ke dalam kewajiban kinerja terpisah, di mana Bin memiliki 2 kewajiban kinerja yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi setiap kewajiban yang berbeda dan tidak saling terkait, maka tidak ada alokasi harga transaksi yang diperlukan. Lalu penjualan kopi dicatat sebesar $3 dan penjualan bagelnya seharga $5. Next. Selanjutnya, untuk langkah yang terakhir, Bin telah memenuhi kedua kewajiban kinerja pada saat kopi dan bagel diberikan kepada teller, atau kendali produk telah beralih ke tangan pelanggan. Maka Bin harus mengakui pendapatan sebesar $8 ketika teller menerima kopi dan bagelan. Next. Nah, selanjutnya di sini ada Bin yang berniat untuk meningkatkan penjualan Smoke Jumper Coffee Bin pada hari Selasa, yaitu hari dengan omset paling rendah. Biasanya produk tersebut dijual seharga $10 untuk kemasan ukuran 12 ounce. Tetapi Bin memutuskan untuk memotong harga sebesar $1 ketika pelanggan membelinya pada hari Selasa, atau harga diskon menjadi $9 per kemasan. Teller datang ke toko pada hari Selasa dan memutuskan untuk membeli sekantong Smoke Jumper Coffee Bean dan membayar $9. Pertanyaannya, berapakah pendapatan yang harus Bin akui atas transaksi ini? Next, Bel. Jadi, kontrak yang sah berlaku sesuai dengan 5 kondisi yang diperlukan agar kontrak dapat dilaksanakan seperti yang dibahas dalam contoh sebelumnya. Lalu di sini untuk langkah yang kedua, yaitu mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Bin memiliki kewajiban kinerja untuk menyediakan sekantong Smoke Jumper Coffee Bin untuk Taylor. Dan Bin tidak memiliki kewajiban kinerja untuk menyediakan produk atau layanan lainnya, kecuali menyediakan Smoke Jumper Coffee. Next, Bel. Lalu untuk langkah yang ketiga, yaitu menentukan harga transaksi. Harga transaksi untuk sekantong kaca untuk Smoke Jumper Bean yang dijual ke Taylor adalah $9, bukan $10.
Harga transaksi adalah jumlah yang diharapkan diterima perusahaan dari pelanggan sebagai imbalan untuk mentransfer barang dan jasa. Harga transaksi dalam suatu kontrak seringkali mudah ditentukan karena pelanggan setuju untuk membayar jumlah yang tetap kepada perusahaan dalam waktu yang singkat. Dalam kontrak lain, perusahaan harus mempertimbangkan penyesuaian seperti ketika mereka melakukan pembayaran atau memberikan pertimbangan lain kepada pelanggan mereka, misalnya kupon, sebagai bagian dari pengaturan pendapatan. Lalu untuk langkah yang keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. BIN mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja mengingat bahwa hanya ada satu kewajiban kinerja, maka tidak diperlukan alokasi. Lalu untuk langkah yang kelima, BIN telah memenuhi kewajiban kinerja karena kendali atas produk telah diserahkan kepada teller. Nah, BIN harus mengakui pendapatan sebesar $9 saat teller menerima smoke jumper coffee beans-nya. Next. Oke, di sini mengulas kembali tentang proses 5 langkah. Nah, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan atau kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak atau kewajiban yang sempat dilaksanakan. Kontrak dapat tertulis, lisan, atau tersirat dari praktik bisnis biasa, seperti kontrak BIN dan Taylor yang ada di slide-slide sebelumnya. Next. Dan selanjutnya, pendapatan diakui hanya jika ada kontrak yang valid. Saat mengadakan kontrak dengan pelanggan, perusahaan memperoleh hak untuk menerima imbalan dari pelanggan dan mengambil kewajiban untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, atau kewajiban kinerja. Kombinasi dari hak dan kewajiban pelaksanaan tersebut menimbulkan aset bersih atau kewajiban bersih. Dalam beberapa kasus, terdapat beberapa kontrak yang terkait dengan satu pengaturan akuntansi untuk setiap kontrak mungkin terjadi atau tidak, tergantung pada keadaan. Situasi ini sering berkembang ketika tidak hanya produk yang disediakan, tetapi beberapa jenis layanan juga dilakukan. Agar valid, kontrak harus memenuhi 5 syarat yang diilustrasikan dalam contoh BIN tadi. Jika kontrak tidak dapat dilaksanakan seluruhnya dan masing-masing pihak dapat mengakhiri kontrak secara sepihak tanpa kompensasi, maka pendapatan tidak boleh diakui sampai salah satu atau kedua belah pihak telah melaksanakannya. Next bell. Nah, selanjutnya di sini ada contoh pada tanggal 1 Maret 2019, Margo Company melakukan kontrak untuk menyerahkan suatu produk kepada Sun Yun di tanggal 31 Juli 2019. Kontrak menyatakan bahwa Sun Yun harus membayar kontrak dengan harga penuh sebesar $5.000 pada tanggal 31 Agustus 2019. Biaya pengiriman barang sebesar $3.000. Margo mengirimkan produk ke Sun Yun pada tanggal 31 Juli 2019. Nah, pertanyaannya apakah jurnal yang harus dibuat oleh Margo Company yang berkaitan dengan kontrak ini di tahun 2019? Jadi, jurnal yang dibuat untuk mencatat penjualan dan harga pokok di 31 Juli 2019, yaitu account receivable di debit sebesar 5.000, kreditnya sales revenue sebesar 5.000. Lalu ada cost of goods sold di debit sebesar 3.000 dan kreditnya itu inventory sebesar 3.000 juga. Next. Selanjutnya, apakah ini masih bahas jurnal yang tadi, dan Margo membuat jurnal berikut untuk mencatat penerimaan uang di 31 Agustus 2019. Jadi, jurnalnya itu cash di debit sebesar 5.000 dan di kreditnya itu akun receivable sebesar 5.000. Next. Nah, lalu di sini ada kewajiban kinerja, yaitu suatu janji untuk menyediakan suatu produk atau jasa yang jelas kepada pelanggan. Suatu produk atau jasa dianggap jelas apabila pelanggan mampu untuk, yang pertama, memperoleh manfaat dari barang atau jasa oleh dirinya sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang tersedia. Tujuannya untuk menentukan apakah janji perusahaan adalah untuk mentransfer barang dan jasa individual kepada pelanggan ataukah untuk mentransfer barang atau item gabungan yang berisikan barang atau jasa individual tersebut. Next. Nah, di sini ilustrasinya misalkan Tata Motor menjual sebuah kendaraan kepada Marquardt Auto
dengan harga termasuk jasa telematik, yaitu diagnostik, navigasi, dan remote selama 6 bulan. Jasa telematik ini biasanya dijual secara terpisah oleh Tata Motors dalam bentuk fee bulanan. Setelah 6 bulan, pelanggan dapat memperbarui jasa ini dengan menggunakan fee bulanan. Pertanyaannya adalah apakah Tata Motors menjual satu atau dua produk? Nah, jadi jawabannya apabila melihat tujuan bisnis Tata Motors, maka penjualan ini adalah penjualan dua jenis produk, yaitu kendaraan dan jasa telematik. Keduanya sangat jelas dan berbeda atau dijual secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Next. Selanjutnya di sini ada contoh yang kedua, Softech Inc. melisensikan perangkat lunak hubungan pelanggan ke Lopez Company. Selain menyediakan perangkat lunak itu sendiri, Softech juga berjanji untuk melakukan layanan konsultasi dengan menyesuaikan perangkat lunak secara ekstensif ke lingkungan teknologi informasi Lopez dengan total pertimbangan sebesar $600.000. Dalam hal ini, tujuan Softech tampaknya adalah untuk mentransfer produk dan layanan gabungan yang terjadi input barang dan layanan individual. Dengan kata lain, Softech menyediakan layanan yang signifikan untuk mengintegrasikan barang dan layanan atau lisensi dan layanan konsultasi menjadi satu item gabungan yang telah dikontrak oleh Lopez. Selain itu, perangkat lunak ini disesuaikan secara signifikan oleh Softech sesuai dengan spesifikasi yang dinegosiasi oleh Lopez. Akibatnya, lisensi dan layanan konsultasi berbeda tetapi saling bergantung dan karenanya harus diperhitungkan sebagai satu kewajiban kinerja. Next. Selanjutnya di sini ada harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah pertimbangan yang diharapkan diterima perusahaan dari pelanggan sebagai imbalan untuk mentransfer barang dan jasa. Harga transaksi dalam suatu kontrak seringkali mudah ditentukan karena pelanggan setuju untuk membayar jumlah tetap kepada perusahaan dalam waktu singkat. Dalam kontrak lain, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, ada ketentuan variabel, lalu ada time value of money, ada ketentuan non-tunai, dan ketentuan pembayaran atau utang oleh pelanggan. Next. Nah, dalam beberapa kasus, harga barang dan atau jasa bergantung pada kejadian di masa depan. Peristiwa masa depan ini mungkin termasuk kenaikan harga, diskon volume, rabat, kredit, bonus kerja, atau royalti. Dalam kasus ini, perusahaan mengestimasi jumlah pertimbangan variabel yang akan diterimanya dari kontrak untuk menentukan jumlah pendapatan yang akan diakui. Perusahaan menggunakan nilai yang diharapkan yang merupakan jumlah tertimbang probabilitas atau jumlah yang paling mungkin dalam kisaran jumlah yang mungkin untuk mengestimasi pertimbangan variabel. Next. Nah, selanjutnya di sini ada ilustrasi 18.4, di mana ini untuk mengestimasi ketentuan variabel. Jadi, perusahaan memilih di antara kedua metode ini berdasarkan pendekatan mana yang lebih baik memprediksi jumlah pertimbangan yang menjadi hak perusahaan. Ilustrasi 18.4 menyoroti isu-isu yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode yang tepat. Di sini kalau di metode nilai yang diharapkan, bisa saja tepat apabila perusahaan memiliki kontrak bernilai besar dengan karakteristik yang sama dan dapat didasarkan pada jumlah tertentu dari probabilitas dan keluaran yang berlainan. Lalu kalau pakai yang metode jumlah yang sangat pasti, itu bisa saja tepat apabila kontrak memiliki hanya dua kemungkinan keluaran. Next. Selanjutnya di sini ada ilustrasi BYD Construction Company melakukan kontrak dengan pelanggan untuk membangun sebuah gedung senilai $100.000 dengan bonus kinerja sebesar $50.000 yang akan dibayarkan berdasarkan waktu penyelesaian. Jumlah bonus kinerja akan menurun sebesar 10% per minggu atau setiap minggu yang tidak sesuai dengan tanggal penyelesaian yang telah disepakati. Syarat kontrak ini sama dengan kontrak sebelumnya dan manajemen yakin bahwa berdasarkan pengalaman, mereka mampu memprediksi kondisi kontrak. Manajemen mengestimasi terdapat probabilitas sebesar 60% bahwa kontrak akan selesai sesuai dengan tanggal penyelesaian yang telah disepakati, dan probabilitas sebesar 30% bahwa kontrak akan terlambat 1 minggu, dan probabilitas 10% kontrak akan terlambat 2 minggu.
Pertanyaannya, bagaimana PBD harus memperlakukan pendapatan berdasarkan ketentuan ini? Next. Jadi, manajemen telah menetapkan bahwa metode probability weighted adalah pendekatan yang paling mungkin untuk melakukan prediksi, di mana untuk yang tepat waktu atau probabilitasnya 60%, itu perubahannya 150.000 jadinya 90.000. Itu dapat dari 100.000 dolar ditambah 50.000. 50.000 dolar dikali 1. Terus untuk yang terlambat 1 minggu, itu 30% peluang dari 105.000, di mana 100.000 dolar ditambah 50.000 dikali 0,9, hasilnya 43.500. Lalu untuk yang terlambat 2 minggu, itu 10% peluang dari 140.000 didapat dari 100.000 ditambah 50.000 dikali 0,8. Hasilnya 14.000. Jadi total itu 147.500. Keluaran yang paling mungkin apabila manajemen percaya bahwa mereka akan memenuhi tenggat waktu dan menerima bonus 50.000, maka berapakah harga transaksinya? Jadi, total harga transaksi adalah 147.500 berdasarkan perkiraan tertimbang probabilitas. Manajemen harus memperbarui estimasinya pada setiap tanggal pelaporan menggunakan pendekatan hasil yang paling mungkin. Lebih prediktif jika bonus kinerja adalah biner atau PBD akan atau tidak akan mendapatkan bonus kinerja, sehingga PBD mendapat 50.000 untuk penyelesaian pada tanggal yang disepakati atau tidak sama sekali untuk penyelesaian setelah kesepakatan. Dalam skenario ini, jika manajemen yakin bahwa PBD akan memenuhi target waktu dan mengestimasi pertimbangan menggunakan hasil yang paling mungkin terjadi, total harga transaksi akan menjadi 150.000 dolar, di mana hasil dengan probabilitas 60%. Next. Selanjutnya, di sini ada ketentuan variabel, di mana perusahaan mengalokasikan ketentuan variabel hanya apabila hal ini diyakini sangat mungkin akan mendapatkan jumlah tersebut. Lalu perusahaan mengakui ketentuan variabel hanya apabila mereka memiliki pengalaman dengan kontrak yang sama dan dapat digunakan untuk mengestimasi jumlah kumulatif dari pendapatan, dan berdasarkan pengalaman mereka tidak mengharapkan terjadinya penurunan pendapatan yang signifikan atas pendapatan yang telah diakui sebelumnya. Apabila kriteria ini dipenuhi, maka pengakuan pendapatan dapat dipaksakan. Next. Nanti di sini ada time value of money, atau waktu pembayaran kepada perusahaan terkadang tidak sesuai dengan penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan. Dalam kebanyakan situasi, perusahaan menerima pertimbangan setelah produk disediakan atau layanan dilakukan. Intinya, perusahaan menyediakan pembiayaan bagi pelanggan. Perusahaan memperhitungkan nilai waktu uang jika kontrak melibatkan komponen pembiayaan yang signifikan. Jika transaksi penjualan melibatkan komponen pembiayaan yang signifikan, yaitu bunga di akru atas imbalan yang harus dibayar dari waktu ke waktu, nilai wajar ditentukan baik dengan mengukur imbalan yang diterima atau dengan mendiskontokan pembayaran menggunakan suku bunga tersirat. Suku bunga tersirat lebih jelas dapat ditentukan baik dari yang pertama, suku bunga yang berlaku untuk instrumen serupa dari penerbit dengan peringkat kredit serupa, atau yang kedua, suku bunga yang mendiskonto jumlah nominal instrumen ke penjualan saat ini, harga barang atau jasa tersebut. Perusahaan akan melaporkan dampak pembiayaan tersebut sebagai pendapatan bunga atau beban bunga. Next. Nah, di sini ada syarat pembayaran diperpanjang. Contohnya pada 1 Juli 2019, Tech Company menjual barang kepada Grand Company senilai 900.000 dengan memperoleh WSL 4 tahun, bunga kupon 0 dengan nilai nominal 1 juta sekian-sekian. Nah, barang memiliki harga produk sebesar 590.000. Pertanyaannya, berapakah pendapatan yang harus Tech Company catat pada 1 Juli 2019? Dan yang B, berapakah pendapatan yang harus dilaporkan terkait dengan transaksi pada tanggal 31 Desember 2019? Jadi, entry terkait untuk mencatat harga pokok penjualan adalah, jurnal untuk mencatat penjualan saya kepada Grand Company pada 1 Juli 2019, yaitu net receivable debit sebesar 900.000,
dan kreditnya itu sales revenue sebesar 900.000 juga. Nah, sedangkan untuk mencatat harga pokok penjualan di 1 Juli yaitu harga pokok penjualan sebesar 590.000 di debit dan kreditnya itu inventory di 590.000 juga. Next. Nah, selanjutnya ini untuk jurnal pencatat pendapatan bunga pada akhir tahun 31 Desember 2019. Jurnal itu net receivable sebesar 54.000 di debit dan di kredit sebesar 54.000 juga dengan akun interest revenue. Itu didapat dari 12% dikali setengah dikali 900.000. Nah, perusahaan tidak membutuhkan penggunaan time value of money apabila periode waktu untuk pembayaran ini kurang dari 1 tahun. Next. Lalu di sini ada ketentuan non-tunai, barang, jasa, atau ketentuan non-kas lain. Jadi perusahaan kadang menerima kontribusi seperti donasi dan hadiah, dan pelanggan kadang berkontribusi dalam bentuk barang atau jasa, seperti peralatan atau tenaga kerja sebagai bagian dari ketentuan dalam penyediaan barang atau jasa. Dan terakhir, secara umum perusahaan mengakui pendapatan berdasarkan basis nilai wajar yang diterima. Next, Bel. Lalu di sini ada ketentuan pembayaran atau terutang kepada pelanggan. Jadi perusahaan sering melakukan pembayaran kepada pelanggan mereka sebagai bagian dari pengaturan pendapatan. Imbalan yang dibayarkan atau dibayarkan dapat mencakup diskon, rabat volume, kupon, produk gratis, atau layanan. Secara umum, unsur-unsur ini mengurangi imbalan yang diterima dan pendapatan yang diakui. Nah, ilustrasi 18.8 memberikan contoh jenis transaksi ini. Next, Bel. Nah, ini contoh ilustrasinya. Jadi, Samsung Company menawarkan pelanggannya sebuah diskon volume sebesar 3% apabila mereka membeli produk setidaknya bernilai 2.000 yen selama tahun kalender tertentu. Pada tanggal 31 Maret 2019, Samsung berhasil melakukan penjualan 700.000 yen kepada Arctic Gold. Dalam 2 tahun sebelumnya, Samsung menjual lebih dari 3 juta pada Arctic selama periode 1 April sampai 31 Desember. Pertanyaannya, berapakah pendapatan yang diakui oleh Samsung atas 3 bulan pertama tahun 2019? Jadi, Samsung membuat jurnal berikut pada 31 Maret 2019. Itu account receivable di debit sebesar 679.000 dan kreditnya itu sales revenue sebesar 679.000. Nah, Samsung harus mengakui pendapatannya sebesar 21.000 yen, di mana itu didapat dari 700.000 dikali 3% karena transaksi ini harus diberikan rabat. Next. Ya. Nah, asumsikan pelanggan Samsung memenuhi ketentuan diskon, maka Samsung membuat jurnal sebagai berikut, yaitu cash sebesar 679.000 di debit dan di kreditnya akan receivable sebesar 679.000 juga. Dan apabila pelanggan Samsung gagal melakukan ketentuan diskon, maka Samsung membuat jurnal sebagai berikut, di mana cash di debit sebesar 700.000 dan kreditnya itu ada account receivable sebesar 679.000 dan di kreditnya juga ada sales diskon forfeited sebesar 21.000. Next, Bell. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh siapa nih? Syarani atau Abel? Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengalokasikan harga transaksi kewajiban kinerja terpisah langkah keempat. Jadi perusahaan itu seringkali harus mengalokasikan harga transaksi ke lebih dari satu kewajiban kinerja dalam sebuah kontrak. Jika alokasi diperlukan, harga transaksi yang dialokasikan ke berbagai kewajiban pelaksanaan didasarkan pada nilai wajar relatif. Ukuran terbaik dari nilai wajar adalah apa yang perusahaan dapat jual barang atau jasa secara mandiri, disebut sebagai harga jual mandiri. Jika informasi ini tidak tersedia, perusahaan harus menggunakan perkiraan terbaik mereka tentang barang atau jasa yang mungkin dijual sebagai unit yang berdiri sendiri. Selanjutnya, di sini ada
allocation approach dan implementasiannya. Jadi yang pertama itu pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan. Jadi untuk implementasinya evaluasi pasar di mana ia menjual barang atau jasa dan diperkirakan harga yang bersedia dibayar oleh pelanggan di pasar tersebut untuk barang atau jasa tersebut. Nah, pendekatan itu juga mencakup pada harga dari pesaing perusahaan untuk barang atau jasa serupa layanan menyesuaikan harga tersebut seperlunya untuk mencerminkan biaya dan margin perusahaan. Yang kedua, itu ada biaya yang diharapkan ditambah pendekatan margin. Jadi, perkiraan biaya yang diharapkan untuk memenuhi kewajiban kinerja dan kemudian menambahkan margin yang sesuai untuk barang atau jasa itu. Kemudian yang ketiga itu pendekatan residual. Jadi, implementasinya, jika harga jual mandiri suatu barang atau jasa sangat bervariasi atau tidak pasti, maka perusahaan dapat memperkirakan harga jual mandiri dengan mengacu pada total harga transaksi dikurangi jumlah harga jual mandiri yang dapat diamati dari barang atau jasa lain yang dijanjikan dalam kontrak. Selanjutnya di sini ada contoh soalnya. Jadi kewajiban kinerja berganda. Jadi handler company adalah produsen peralatan mapan yang digunakan dalam industri konstruksi. Produk handler itu berkisar dari mesin otomatis kecil hingga besar hingga sistem kompleks yang berisi banyak komponen. Harga jual unit berkisar dari $600 hingga $4 juta dan dikutip termasuk instalasi dan pelatihannya. Proses instalasi tidak melibatkan perubahan pada fitur peralatan dan tidak memerlukan informasi hak milik tentang peralatan agar peralatan yang dipasang dapat bekerja sesuai spesifikasi. Nah, ini masih lanjutan soalnya. Jadi, handler memiliki pengaturan berikut dengan perusahaan Chai. Jadi, Chai ini membeli peralatan dari handler seharga $2 juta dan memilih handler untuk melakukan instalasi. Handler membebankan harga yang sama untuk peralatan terlepas dari apakah itu melakukan pemasangan atau tidak. Kemudian beberapa perusahaan melakukan pemasangan sendiri karena mereka memilih karyawan mereka sendiri untuk melakukan pekerjaan atau karena hubungan dengan pelanggan lain. Layanan pemasangan yang disertai dalam pengaturan tersebut diperkirakan memiliki harga jual mandiri sebesar $20.000. Selanjutnya, harga jual mandiri dari sesi pelatihan diperkirakan sebesar $50. Perusahaan lain juga dapat melakukan layanan pelatihan ini. Nah, Chai ini wajib membayar handler sebesar $2 juta setelah pengiriman dan pemasangan peralatan. Kemudian handler itu mengirimkan peralatan pada tanggal 1 September 2019 dan menyelesaikan pemasangan peralatan pada 1 November 2019. Nah, pelatihan terkait peralatan dimulai setelah instalasi selesai dan berlangsung selama 1 tahun. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun. Nah, pertanyaannya yang A itu apakah kewajiban kinerja untuk akuntansi dari penjualan peralatan ini? Jadi tujuan utama handler adalah untuk menjual peralatan. Layanan lainnya seperti pemasangan dan pelatihan dapat dilakukan oleh pihak lain jika diperlukan. Akibatnya peralatan, instalasi, dan pelatihan merupakan 3 produk atau layanan yang terpisah. Masing-masing barang tersebut memiliki harga jual yang berdiri sendiri dan tidak saling bergantungan. Untuk pertanyaan B, itu apabila terdapat lebih dari satu kewajiban kinerja. Bagaimana pembayaran $2 juta ini dialokasikan ke dalam berbagai komponen. Jadi, pendapatan total sebesar $2 juta itu harus dialokasikan ke 3 komponen berdasarkan harga jual mandiri relatifnya. Dalam hal ini, harga jual peralatan berdiri sendiri yaitu $2 juta, biaya pemasangan adalah $20.000, dan pelatihannya itu $50.000. Jadi total harga jual mandiri adalah $2.270.0 itu hasil pertambahan dari biaya jual peralatan, terus ada biaya pemasangan dan biaya pelatihan.
Nah, alokasinya itu yang pertama peralatan sebesar 1.932.367 didapat dari 2 juta dibagi harga total keseluruhan dikali dengan 2 juta. Nah, kemudian untuk instalasi itu sebesar 9.324 dari harga biaya instalasinya dibagi dengan harga keseluruhan dikali dengan harga peralatannya. Kemudian untuk pelatihannya itu 48.309 dari biaya pelatihan dibagi dengan totalnya dikali dengan peralatannya. Kemudian masih dengan pertanyaan yang B, jadi handler membuat jurnal entry pada tanggal 1 November 2019 untuk mencatat pendapatan penjualan dan pendapatan layanan pemasangan serta pendapatan layanan yang diterima di muka. Jadi November 1 2019 dia mendapat cash sebesar 2 juta dari ketiga kegiatan yang tadi sudah dilakukan. Kemudian ada service revenue yang berupa installation sebesar 19.324, kemudian ada unservice revenue sebesar 48.309 dan sales revenue sebesar 1.932.367. Kemudian masih dengan pertanyaan yang B, jadi asumsikan harga pokok peralatan itu 1.500.000. Jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan adalah, jadi jurnalnya itu cost of goods sold pada inventory sebesar 1.500.000. Jadi handler mengakui pendapatan dari penjualan peralatan sesaat setelah instalasi selesai dikerjakan pada 1 November 2019. Di samping itu, juga pengakuan pendapatan atas jasa instalasi karena jasa tersebut telah selesai diberikan. Kemudian, handler mengakui pendapatan pelatihan berdasarkan garis lurus mulai 1 November atau 4026 didapat dari 48309 dibagi 12 per bulannya selama 1 tahun. Kecuali metode yang lebih tepat seperti metode presentase penyelesaian. Nah, ayat jurnal untuk mengakui pendapatan pelatihan selama 2 bulan di 2019 itu unservice revenue karena dia sudah melakukan pelatihannya, kemudian dia boleh mengakui pendapatan sebagai service revenue, yaitu training, sebesar 4026 dikali dengan 2 bulan. Jadinya 8052. Kemudian oleh karena itu, handler mengakui pendapatan pada tanggal 31 Desember 2019 itu sebesar 1.959.743. Nah, handler membuat jurnal sebagai berikut untuk mengakui sisa pendapatan pelatihan di tahun 2020. Asumsikan jurnal penyesuaian dilakukan pada akhir tahun lalu. Jadi pada Desember 31 2020 itu jurnalnya unservice revenue dan service revenue training karena dia sudah melakukan pelatihan tersebut, jadi boleh diakui sebagai pendapatan. Sebesar 4257 didapat dari 48309 dikurang dengan 8052. 8052 itu didapat dari yang ini yang 2019. Kemudian di sini ada pengakuan pendapatan di langkah kelima. Jadi perusahaan itu memenuhi kewajiban kinerjanya ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa seperti ditunjuk oleh contoh handler dan contoh bin. Konsep perubahan kendali adalah faktor penentu dalam menentukan kapan kewajiban kinerja itu dipenuhi. Pelanggan mengendalikan produk atau jasa ketika memiliki kemampuan untuk mengarahkan pengguna dan memperoleh secara substansial semua sisa manfaat dari aset atau jasa. Kontrol juga mencakup kemampuan pelanggan untuk mencegah perusahaan lain mengarah penggunaan atau menerima manfaat dari aset atau layanan. Jadi untuk perubahan indikatornya itu ada
Yang pertama, perusahaan memiliki hak untuk membayar aset tersebut. Yang kedua, perusahaan telah mengalihkan hak legal atas aset tersebut. Yang ketiga, perusahaan telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset tersebut. Yang keempat, pelanggan memiliki resiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan. Yang kelima, pelanggan telah menerima aset tersebut. Nah, ini adalah daftar indikator, bukan prasyarat atau kriteria. Tidak semua indikator itu harus dipenuhi agar manajemen dapat menyimpulkan bahwa pengendalian telah dialihkan dan pendapatan diakui. Manajemen harus menggunakan penilaian untuk menentukan apakah faktor-faktor tersebut secara kolektif menunjukkan bahwa pelanggan telah memperoleh kendali. Nah, penilaian ini harus difokuskan terutama pada perspektif pelanggan. Perusahaan memenuhi kewajiban kinerja baik pada suatu titik waktu atau selama periode waktu tertentu. Perusahaan mengakui pendapatan selama periode waktu tertentu jika salah satu dari 3 kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, itu pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat seperti yang dilakukan penjual. Yang kedua, pelanggan mengontrol aset saat dibuat atau ditingkatkan, seperti pembangunan gedung di atas properti pelanggan. Yang ketiga, itu perusahaan tidak memiliki penggunaan alternatif untuk aset yang dibuat atau ditingkatkan. Misalnya pabrik pesawat membuat jet khusus sesuai spesifikasi pelanggan. Dan A, itu pelanggan menerima manfaat seperti yang dilakukan perusahaan dan oleh karena itu tugas tersebut tidak diperlukan untuk dilakukan kembali atau perusahaan memiliki hak untuk membayar dan hak ini dapat dilaksanakan. Jadi pengakuan pendapatan dari kewajiban kinerja yang melampaui batas itu ada mengukur progres melalui penyelesaian. Jadi metode untuk mengukur progres harus menggambarkan penyerahan kendali dari perusahaan kepada pelanggan. Yang kedua yang paling umum adalah menggunakan cost of cost dan unit of delivery method. Kemudian yang ketiga, tujuan dari metode adalah untuk mengukur tingkat progres atau kemajuan dalam hal biaya, unit, atau nilai yang ditambahkan. Kemudian di sini ada summary-nya atau ringkasannya. Jadi langkah-langkah dalam proses. Yang pertama itu identifikasi kontrak dengan pelanggan. Jadi uraiannya kontrak adalah perjanjian yang menciptakan hak atau kewajiban yang dapat ditegakkan. Nah, untuk implementasinya, perusahaan menerapkan pedoman pendapatan untuk kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, identifikasi kewajiban pelaksanaan yang terpisah dalam kontrak. Jadi, kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk menyediakan produk atau layanan pelanggan. Kewajiban pelaksanaan ada jika pelanggan dapat memperoleh manfaat dari barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang tersedia. Untuk implementasinya, kontrak dapat terdiri dari beberapa kewajiban pelaksanaan. Akuntansi untuk beberapa kewajiban pelaksanaan didasarkan pada evaluasi apakah produk atau layanan berbeda dalam kontrak. Jika setiap barang atau layanan berbeda tetap saling bergantung dan saling terkait, barang dan layanan ini digabungkan dan dilaporkan sebagai satu kewajiban pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, tentukan harga transaksi. Jadi harga transaksi adalah jumlah pertimbangan yang diharapkan diterima perusahaan dari pelanggan sebagai imbalan untuk mentransfer barang dan jasa. Nah, untuk implementasinya dalam menentukan harga transaksi, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, pertimbangan variabel. Yang kedua, nilai waktu dan uang. Yang ketiga, imbalan non-tunai. Dan yang keempat, imbalan yang dibayarkan atau dibayarkan kepada pelanggan. Kemudian yang keempat, mengalokasi harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Jika terdapat lebih dari satu kewajiban pelaksanaan, alokasikan harga transaksi berdasarkan nilai wajar relatif. Nah, untuk implementasinya, ukuran terbaik dari nilai wajar adalah yang dapat dijual secara mandiri. Estimasi harga jual mandiri dapat didasarkan pada yang pertama, penilaian pasar yang disesuaikan. Yang kedua, perkiraan biaya plus
plus pendekatan margin, yang ketiga pendekatan residual. Kemudian yang kelima, mengakui pendapatan ketika setiap kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Jadi perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa. Untuk implementasinya, perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan baik pada suatu titik waktu atau sama periode waktu. Perusahaan mengakui pendapatan sama periode waktu jika salah satu kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat seperti yang dilakukan penjual. Yang kedua, pelanggan mengendalikan aset saat dibuat. Atau yang ketiga, perusahaan tidak memiliki penggunaan alternatif untuk aset tersebut. Kemudian di sini ada isu dalam akuntansi. Jadi bagian ini membahas masalah pengakuan pendapatan yang ditemukan dalam praktik sebagian besar. Masalah ini terkait dengan penentuan harga transaksi langkah ketiga dan evaluasi produk atau layanan berpindah ke pelanggan di langkah kelima. Nah, prinsip pengakuan pendapatan dari konsep pengendalian itu diilustrasikan pada situasi berikut. Yang pertama, retur dan potongan penjualan. Yang kedua, perjanjian dan pembelian kembali. Yang ketiga, itu build and hold, pengaturan bill and hold. Kemudian yang keempat, hubungan prinsipal agen. Kemudian yang kelima itu konsinyasi. Yang selanjutnya jaminan. Dan yang terakhir itu biaya di muka yang tidak dapat dikembalikan. Selanjutnya di sini ada retur dan potongan penjualan. Jadi, retur dan potongan penjualan sangat umum bagi banyak perusahaan yang menjual barang ke pelanggan. Misalnya, asumsikan bahwa Veko Solar itu menjual panel surya pada pelanggan secara kredit. Veko itu memberikan pelanggan hak pengembalian untuk panel ini karena berbagai alasan, misalnya ketidakpuasan dengan produk dan untuk menerima kombinasi dari hal berikut. Yang pertama, pengembalian dana penuh atau sebagian dari setiap pertimbangan yang dibayarkan. Yang kedua, suatu kredit yang dapat diterapkan terhadap jumlah yang terutang atau yang akan terutang kepada penjual. Dan yang ketiga itu produk lain sebagai ganti. Untuk memperhitungkan retur penjualan ini, Veko ini mengakui hal-hal berikut. Yang A itu pendapatan untuk panel surya yang sudah ditransfer dalam jumlah imbalannya secara wajar menjadi hak Veko. Yang B itu asetnya. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya tanggal 12 Januari 2019 itu Pendant Envy menjual secara kredit 100 buah kamera seharga 100 euro dengan buah kepada Maya SA. Tiap buah kepada Amaya SA. Pendant ini mengizinkan Amaya untuk mengembalikan kamera yang tidak bisa digunakan dalam waktu 45 hari setelah tanggal pembelian. Harga pokok tiap produk itu 60 euro. Pendant mengestimasikan bahwa yang pertama, 3 buah produk akan dikembalikan. Yang kedua, biaya pemulihan produk tidak material. Yang ketiga, produk yang dikembalikan dapat dijual kembali dengan tetap mendapatkan keuntungan. Kemudian untuk mencatat penjualan kamera tanggal 12 Januari 2019, itu account receivable pada revenue sebesar 10.000 didapat dari 100 dikali 100 buah dikali 100 euro. Kemudian jurnal yang kedua itu cost of goods sold pada inventory 100 buah dikali 60 euro. Karena itu pembelian harga pokoknya. Jadinya 6.000. Kemudian pada 24 Januari itu Amaya mengembalikan 2 buah kamera. Pada 31 Januari, Pendant itu menyusun laporan keuangan dan menetapkan bahwa kemungkinan hanya 1 buah kamera lagi yang akan dikembalikan. Nah, Pendant ini membuat jurnal sebagai berikut yang terkait dengan transaksi tersebut, yaitu mencatat retur kamera pada tanggal 24 Januari 2019, yaitu sales return and allowance
sebesar 200 pada account receivable sebesar 200 juga didapat dari 2 kamera yang dikembalikan dikali sama harga jualnya, yaitu 100 euro. Kemudian jurnal yang kedua itu ada return inventory atau sales return. Kemudian di kreditnya ada cost of goods sold sebesar 120 didapat dari 2 kamera yang dikembalikan dikali sama 60 euro dari harga pokoknya. Kemudian untuk ilustrasi yang ketiga, Vanden ini sebelumnya telah mengestimasi bahwa terdapat kemungkinan akan ada 3 kamera yang dikembalikan. Vanden meyakini bahwa estimasi tersebut sudah benar dan membuat jurnal penyesuaian pada 31 Januari untuk mencatat retur yang diperkirakan tersebut. Jadi untuk mencatat returnya itu, retur yang diharapkan itu sales return and allowance pada allowance for sales return and allowance sebesar 100 didapat dari yang diharapkan itu 1 karena yang 2 itu udah beneran kejadian dan yang 1 itu yang masih diharapkan, jadi 1 dikali 100. Kemudian untuk mencatat retur penjualan yang diperkirakan atas 1 buah kamera itu estimasi inventory returns pada cost of goods sold itu 1 dikali 60. Karena yang diperkirakan itu yang belum kejadian 1 buah kamera. Kemudian di sini ada laporan laba rugi untuk bulan Januari dan laporan posisi keuangan di 31 Januari 2019. Kemudian di sini ada contoh yang lainnya. Jadi contohnya itu masih sama. Di sini yang membedakan itu adalah pencatatan dari akunnya. Jadi untuk mencatat kamera pada 21 Januari 2019 ini masih sama. Cash pada sales revenue sebesar 10 juta. Kemudian untuk jurnal yang keduanya itu cost of goods sold pada inventory sebesar 6.000. Ini masih sama seperti yang tadi. Kemudian di sini apabila Vanden tidak membayar tunai saat pengembalian 2 buah kamera oleh Amaya pada 24 Januari 2019, maka jurnal untuk mencatat retur 2 buah kamera dari harga pokok yang terkait ada sebagai berikut. Jadi Vanden ini tidak membayar tunai, jadi masih ada account payable. Jadi di sini untuk mencatat return-nya itu sales return and allowance sebesar 200 dan account payable sebesar 200 juga. Jadi ini yang berbeda di account payable dari yang sebelumnya. Kemudian untuk return-nya masih sama, return inventory atau sales return pada cost of goods sold sebesar 120. Nah, di sini juga berbeda di account payable. Jadi pada tanggal 31 Januari 2019, Vanden ini menyiapkan laporan keuangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Vanden mengestimasikan bahwa hanya 1 buah kamera lagi yang akan dikembalikan. Maka Vanden ini membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Mencatat retur penjualan yang diperkirakan 31 Januari 2019, sales return and allowance pada account payables sebesar 100, dan mencatat penerimaan return 1 buah kamera yang diperkirakan itu estimated inventory returns pada cost of goods sold sebesar 60 euro. Kemudian ini untuk laporan laba rugi Vanden pada bulan Januari dan laporan posisi keuangan Vanden pada 31 Januari 2019. Kemudian di sini ada repurchase agreements. Jadi perjanjian pembelian kembali. Jadi dalam beberapa kasus itu perusahaan mengadakan perjanjian pembelian kembali yang memungkinkan mereka untuk mentransfer aset ke pelanggan tetapi memiliki kewajiban tanpa syarat atau hak tanpa syarat untuk membeli kembali aset di kemudian hari. Dalam situasi ini pertanyaan adalah apakah perusahaan menjual aset tersebut? Umumnya perusahaan melaporkan transaksi tersebut
sebagai pembiayaan atau pinjaman. Artinya, jika perusahaan memiliki kewajiban forward atau call option untuk membeli kembali aset dengan jumlah yang lebih besar atau sama dengan harga jualnya, maka transaksi tersebut merupakan transaksi pembiayaan oleh perusahaan. Jadi di sini ada contohnya, itu Morgan Ltd, sebuah dealer peralatan pada 1 Januari 2019 menjual peralatan pada Lane Company senilai 100 ribu. Disepakati pula untuk dapat membeli kembali peralatan ini pada 31 Desember 2020 dengan harga 121 pound sterling. Pertanyaannya, bagaimana Morgan INC ini mencatat transaksi ini? Jadi apabila tingkat bunganya itu 10% telah ditetapkan di perjanjiannya, maka Morgan membuat jurnal berikut untuk mencatat financing ini pada 1 Januari 2019, yaitu cash pada liability to Lane Company sebesar 100.000 pound sterling. Nah, ini untuk mencatat bunganya pada 31 Desember 2019, itu interest expense pada liability to Lane Company 100.000 pound sterling dikali dengan 10%. Jadinya untuk interest expense-nya 10.000. Kemudian pada 31 Desember 2020, Morgan mencatat bunga dan pemulihan liabilitasnya itu kepada Lane sebagai berikut. Interest expense sebesar 11.000 dan dikredit ada liability to Lane Company sebesar 11.000 juga dari 110 pound sterling dikali 10%. Nah, kemudian untuk jurnal keduanya, liability to Lane Company pada cash didapat dari 100.000 pound sterling ditambah bunga yang tahun 2019 ditambah dengan bunga yang tahun 2020. Jadinya 121.000 pound sterling. Kemudian ada pengaturan build and hold. Jadi pengaturan tagih dan tahan adalah kontrak di mana entitas itu menagih pelanggan untuk suatu produk, tetapi entitas mempertahankan kepemilikan fisik atas produk tersebut sampai produk tersebut dialihkan pada pelanggan pada waktu tertentu di masa depan. Hasil penjualan ketika pembeli belum siap untuk menerima pengiriman, tetapi mengambil hak milik dan menerima tagihan. Sebagai contoh, pelanggan dapat meminta perusahaan untuk masuk ke dalam pengaturan tersebut karena yang pertama, kurangnya ruang yang tersedia untuk produk, yang kedua, keterlambatan dalam jadwal produksinya, dan yang ketiga, lebih dari persediaan yang cukup di saluran distribusinya. Jadi di sini ada contohnya. Itu pada tanggal 1 Maret 2019, Butler itu menjual tungku seharga 450.000, kosnya 280. Pada kedai kopi lokal Baristo yang sedang mengembang usahanya di dalam kota. Sesuai perjanjian, Baristo meminta Butler untuk menyimpan tungku tersebut hingga kedai kopi yang baru telah siap dioperasikan. Hak milik tungku berpindah kepada Baristo sejak perjanjian ditandatangani. Jadi pertanyaannya, kapankah Butler harus mengakui pendapatan yang berasal dari perjanjian build and hold? Jadi Butler menetapkan bahwa ia akan mengakui pendapatannya pada saat ia telah memenuhi kewajiban pelaksanaan, yaitu pada saat Baristo telah memperoleh kendali atas produk. Nah, pertanyaan selanjutnya itu masih sama. Jadi bagi Baristo untuk mendapatkan kendali atas produk berdasarkan perjanjian build and hold ini, maka seluruh kriteria berikut harus dipenuhi. Yang pertama, alasan perjanjian build and hold harus bersifat substansif. Yang kedua, produk harus diidentifikasi secara terpisah sebagai milik Baristo. Yang ketiga, produk harus telah siap secara fisik pada saat ini untuk dikirimkan kepada Baristo. Yang keempat, Butler tidak boleh menggunakan produk tersebut atau menyerahkan pada pihak lain.
Pada contoh ini diketahui bahwa semua kriteria telah terpenuhi oleh karena itu pengakuan pendapatan harus dilakukan pada saat kontrak ditandatangani. Jadi untuk 1 Maret 2019, jurnal Butler membuat jurnal berikut untuk mencatat penjualan build and hold dan harga pokok terkait. Yang pertama ada account receivable sebesar 450.000 dan sales revenue di kredit. Kemudian untuk jurnal yang kedua cost of goods sold sebesar 280.000 dan kreditnya inventory sebesar 280.000. Kemudian ada hubungan prinsipal dan agen. Principal-agent relationship. Jadi dalam hubungan prinsipal-agen, kewajiban kinerja prinsipal adalah menyediakan barang atau melakukan layanan untuk pelanggan. Kewajiban kinerja agen adalah mengatur prinsipal untuk menyediakan barang atau jasa ini kepada pelanggan. Contoh hubungan prinsipal-agen ada sebagai berikut. Contohnya itu yang pertama, Preferred Travel Company sebagai agen memfasilitasi pemesanan perjalanan kapal pesiar dengan mencari pelanggan untuk reagensi cruise company sebagai prinsipal. Kemudian Priceline sebagai agen itu memfasilitasi penjualan berbagai layanan seperti penyewaan mobil untuk Hertz yang berperan sebagai prinsipalnya. Dalam situasi seperti ini, jumlah yang dikumpulkan atas nama prinsipal bukanlah pendapatan agen. Sebaliknya, pendapatan agen adalah jumlah komisi yang diterima, biasanya persentase dari total pendapatan. Selanjutnya ada konsinyasi. Jadi, hubungan prinsipal agen untuk melibatkan pengiriman dalam kasus ini, produsen atau grosir itu mengirimkan barang tetapi mempertahankan hak atas barang sampai barang tersebut dijual. Metode khusus untuk memasarkan jenis produk tertentu ini menggunakan perjanjian yang dikenal sebagai konsinyasi. Berdasarkan pengaturan ini, pengirim barang atau produsen atau grosir itu mengirim barang dagangan ke penerima barang atau dealer yang akan bertindak sebagai agen pengirim barang dan menjual barang dagangnya. Baik pengirim maupun penerima barang sama-sama tertarik untuk menjual. Yang pertama untuk mendapatkan keuntungan dan mengembangkan pasar. Yang terakhir untuk mendapatkan komisi atas penjualan tersebut. Penerima barang menerima barang dagang dan setuju untuk melakukan uji tuntas dalam merawat dan menjualnya. Penerima itu mengirimkan uang tunai sebagai pengirim yang diterima dari pelanggan setelah dikurangi komisi penjualan dan biaya yang dapat dibebankan dalam penjualan konsinyasi, itu pengiriman menggunakan versi modifikasi dari dasar titik penjualan pengakuan pendapatan. Artinya, pengirim mengakui pendapatan hanya setelah menerima pemberitahuan penjualan. Pengirim membawa barang dagang sebagai persediaan selama pengiriman, secara terpisah diklasifikasikan sebagai persediaan konsinyasi. Penerima barang itu tidak mencatat barang dagangan sebagai aset pada pembukuannya. Setelah penjualan barang dagang, penerima barang memiliki kewajiban untuk jumlah bersih karena pengirim. Pengirim itu secara berkala menerima dan penerima laporan tersebut penjualan akun yang menunjukkan barang dagang yang diterima, barang dagang yang dijual, biaya yang dibebankan ke konsinyasi, dan uang tunai dikirimkan. Pendapatan kemudian diakui oleh pengirim. Nah, di sini ada contoh dari sales on consignment atau penjualan pada konsinyasi. Jadi, Nelba Manufacturing itu mengirimkan barang seharga 36 euro untuk konsinyasi ke Best Value Stores. Nelba itu membayar 3.750 untuk ongkos angkut dan Best Value membayar 2.250 untuk biaya iklan lokal yang dapat diganti dari Nelba. Pada akhir periode, Best Value ini telah menjual 2/3 dari barang dagang konsinyasi seharga 40.000
Euro tunai base value memberitahu Nelba tentang penjualan mempertahankan komisi 10% dan mengirimkan uang tunai yang jatuh tempo kepada Nelba. Jadi pertanyaannya, apa entry yang dibuat oleh pengirim atau Nelba dan penerima base value stores untuk mencatat transaksi tersebut? Jadi untuk Nelba MFG itu untuk jurnalnya, untuk shipment-nya, pada saat shipment, itu inventory pada finished goods inventory sebesar 36.000. Atau yang dikirimin dari si Nelba ke best value stores. Kemudian untuk best value stores itu tidak mencatat apa-apa. Kemudian untuk payment buat ongkos kirim itu ditanggung oleh Nelba, jadi inventory pada cash sebesar 3750, best value stores itu nggak mencatat jurnal karena dia tidak menanggung ongkos kirim. Kemudian untuk payment dari advertising-nya itu ditanggung oleh best value stores yang nanti di akhir bisa diganti uangnya oleh si Nelba MFG. Jadi untuk best value stores ini, payment of advertising-nya itu receivable from consignor sebesar 2250 dan cash-nya sebesar 2250 juga. Nah, untuk Nelba-nya itu nggak ada jurnalnya karena nanti digantiin di akhir. Kemudian untuk pada saat penjualan konsinyasi, barang konsinyasinya itu, Nelba ini nggak mencatat apa-apa, tapi base value ini karena base value sebagai penerimanya yang akan menjual ke customer, jadinya dia mencatat cash pada payable to consignor itu 40.000. Nah, kemudian untuk sales and expense-nya itu untuk Nelba MFG itu cash sebesar 33.750. Kemudian ada advertising expense. Kemudian commission expense sebesar 4.000. 4.000 karena dia 4.000 karena dia di sini untuk komisinya itu 10%, udah diketahui di soal. Kemudian revenue from consignment-nya itu sebesar 40.000. Nah, untuk best value stores, jurnalnya itu payable to consignor itu sebesar 40.000, kemudian commission receivable from consignor itu 2250, commission revenue-nya 4.000, dan cash-nya 33.750. Nah, ini ada jurnal penyesuaian di Nelba MFG, jadi cost of goods sold-nya 26.500 pada inventory. Konsinyasinya 26.500 itu dari 2/3 dikali 36.000 ditambah 3750 jadi 26.500. Ini sama. Kemudian di sini ada garansi. Jadi seperti yang dibahas dalam bab 13, perusahaan itu sering memberikan salah satu dari dua jenis jaminan pada pelanggan. Yang pertama, jaminan bahwa produk memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak pada saat produk dijual. Jenis garansi ini termasuk dalam harga jual produk perusahaan dan sering disebut sebagai garansi tipe asuransi. Yang kedua, garansi yang memberikan layanan tambahan di luar garansi tipe asuransi ini. Garansi ini tidak termasuk dalam harga jual dan disebut sebagai garansi tipe layanan, konsekuensinya dicatat sebagai kewajiban kinerja tersendiri. Nah, perusahaan tidak mencatat kewajiban kinerja terpisah untuk jaminan jenis jaminan. Jaminan jenis ini tidak lebih dari jaminan kualitas bahwa barang atau jasa bebas dari cacat pada titik penjualan. Dalam hal ini, penjualan produk dalam penjaminan-jaminan itu
yang terkait merupakan satu kewajiban pelaksanaan karena keduanya saling bergantung dan saling terkait satu sama lain. Tujuan perusahaan yang mengeluarkan jaminan adalah untuk menyediakan barang gabungan. Jenis jaminan ini harus dibebankan pada periode barang disediakan atau layanan dilakukan. Selain itu, perusahaan harus mencatat kewajiban garansi Perkiraan jumlah kewajiban mencakup semua biaya yang dikeluarkan perusahaan setelah penjualan karena perbaikan cacat atau kekurangan yang diperlukan berdasarkan ketentuan garansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarani. Masih di mute. Oh ya, maaf. Selanjutnya ada contoh perusahaan Maverick menjual 1.000 Rolomatics pada 1 Oktober 2019 dengan harga total $6 juta dengan jaminan garansi produk bebas cacat atau kerusakan. Biaya Rolomatics adalah $4 juta. Jangka waktu jaminan ini 2 tahun dengan perkiraan biaya sebesar $80.000. Selain itu, Maverick menjual perpanjangan garansi terkait 400 Rolomatics selama 3 tahun setelah periode 2 tahun seharga $18. Pada tanggal 22 November 2019, Maverick mengeluarkan biaya tenaga kerja sebesar $3.000 dan biaya bagian sebesar $25.000 terkait dengan jaminan. Maverick menyiapkan laporan keuangan pada 31 Desember 2019, biaya penjaminan di masa depan akan berjumlah $44.000 pada 31 Desember 2019. Nah, pertanyaannya, apa entry jurnal yang harus dibuat Maverick Company pada tahun 2019 terkait dengan penjualan Rolomatics dan jaminan serta perpanjangan jaminan? Next, Bel. Selanjutnya, untuk mencatat 1 Oktober 2019 itu mendebit cash sebesar 6.800.000 dari 6 juta ditambah 18.000. Dari harga total 6 juta terus ditambah 18.000 merupakan perpanjangan garansi terkait 400 Rolomatics. Jadi jumlahnya sebesar $6.018.000. Terus mengkredit sales revenue 6 juta dan mengkredit unearned warranty revenue sebesar 18.000. Selanjutnya, untuk mencatat harga pokok penjualan dan mengurangi persediaan Rolomatics dengan mendebit COGS atau harga HPP, didebit 4 juta dan mengkredit inventory sebesar 4 juta juga. Next, Bel. Selanjutnya, untuk mencatat biaya garansi yang dikeluarkan, itu mendebit warranty expense 28.000, mengkredit salaries and wage payable sebesar 3.000 dikredit dan inventory parts 25.000 dikredit. Untuk 31 Desember 2019 untuk mencatat penyesuaian yang berkaitan dengan jaminan waranti pada akhir tahun itu mendebit warranty expense 44.000 dan mengkredit warranty liability 44.000. Maverick Company membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat kewajiban atas biaya garansi yang diharapkan terkait dengan penjualan Rolomatics. Ketika biaya garansi aktual dikeluarkan pada tahun 2020, akun kewajiban garansi berkurang. Next, Bel. Selanjutnya ada non-refundable upfront fees atau biaya di muka yang tidak dapat dikembalikan. Perusahaan terkadang menerima pembayaran atau biaya di muka dari pelanggan sebelum mereka mengirimkan produk atau melakukan layanan. Pembayaran di muka umumnya berkaitan dengan inisiasi
aktivasi atau penyiapan barang atau jasa yang akan disediakan atau dilakukan di masa mendatang. Dalam kebanyakan kasus, pembayaran di muka ini tidak dapat dikembalikan atau contohnya tuh kayak DP, termasuk biaya yang dibayarkan untuk keanggotaan di klub kesehatan atau klub pembelian, dan biaya aktivasi untuk telepon, internet, atau kabel. Perusahaan harus menentukan apakah uang muka yang tidak dapat dikembalikan ini adalah untuk produk atau jasa pada periode berjalan. Dalam sebagian besar situasi, pembayaran ini adalah untuk pengiriman produk dan layanan di masa mendatang dan karenanya tidak boleh dicatat sebagai pendapatan pada saat pembayaran. Dalam beberapa kasus, biaya di muka dianggap serupa dengan opsi perpanjangan untuk produk dan layanan mendatang dengan harga lebih murah. Contohnya itu ada klub kesehatan, di mana setiap biaya inisiasi dibayarkan, tidak ada biaya tambahan yang diperlukan saat perpanjangan. Next, Bel. Selanjutnya ada aktiva dan liabilitas kontrak. Nah, aset kontrak itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, hak tidak bersyarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya dengan pelanggan. Dan yang kedua, hak bersyarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah menyelesaikan satu kewajiban pelaksanaan tetapi harus memenuhi kewajiban pelaksanaan lainnya. Dalam kontrak sebelum dapat menagih pelanggan, perusahaan harus melaporkan hak tanpa syarat untuk menerima imbalan sebagai piutang pada laporan posisi keuangan. Hak bersyarat atas laporan posisi keuangan harus dilaporkan secara terpisah sebagai aset kontrak. Next, Bel. Selanjutnya, di sini terdapat contoh aset kontrak pada 1 Januari 2019. Ini Finasa menandatangani kontrak untuk menyerahkan produk A dan produk B kepada Obermain Overstock senilai 1.000 euro. Kontrak menetapkan bahwa pembayaran produk A tidak akan terjadi sampai produk B juga dikirimkan. Dengan kata lain, pembayaran tidak akan dilakukan hingga produk A dan produk B ditransfer ke Obermain. Fin menentukan bahwa harga jual mandiri adalah 30.000 euro untuk produk A dan 70.000 euro untuk produk B. Fin mengirimkan produk A ke Obermain pada tanggal 1 Februari 2019. Pada tanggal 1 Maret 2019, Fin mengirimkan produk B ke Obermain. Pertanyaannya, entry jurnal apa yang harus dibuat Fin sehubung dengan kontrak ini pada tahun 2019? Next, Bel. Di sini, untuk pada tidak diperlukan entry pada 1 Januari 2019 karena tidak ada pihak yang memenuhi kontrak. Pada 1 Februari 2019, Fin mencatat entry aset kontrak atau kontrak aset di debit sebesar 30.000 dan mengkredit sales revenue sebesar 30.000. Pada tanggal 1 Februari, Fin telah memenuhi kewajiban kinerjanya dan karenanya melaporkan pendapatan sebesar 30.000 euro. Namun saat ini tidak mencatat piutang usaha karena tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menerima 100.000 euro, kecuali jika mentransfer produk B ke Obermain. Dengan kata lain, aset kontrak terjadi secara umum ketika perusahaan harus memenuhi kewajiban pelaksanaan lain sebelum berhak menagih pelanggan. Saat Fin mentransfer produk B pada 1 Maret 2019, Fin membuat entry itu piutang usaha atau account receivable di debit 100.000, mengkredit kontrak aset dan sales revenue sebesar 30.000 dan 70.000. Nah, sebagaimana ditunjukkan di situ, kewajiban kontrak adalah kewajiban perusahaan untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan yang telah diterima atau didapat oleh perusahaan dari pelanggan. Kewajiban kontrak umumnya disebut sebagai pendapatan penjualan diterima di muka. Pendapatan layanan diterima di muka atau judul akun lain yang sesuai. Next, Bel. Selanjutnya ada liabilitas kontrak. Di sini faktanya pada tanggal 1 Maret 2019, Henley Company menandatangani kontrak untuk mentransfer produk ke Propel Inc. pada tanggal 31 Juli 2019. Disepakati bahwa Propel akan membayar harga penuh sebesar $10.000 di muka pada tanggal 15 April 2019. Henley mengirimkan produk pada 31 Juli 2019. Biaya produk adalah $7.500. Pertanyaannya, apakah jurnal yang diperlukan pada tahun 2019? Nah,
untuk 1 Maret 2019 tidak diperlukan entry karena tidak ada pihak yang memenuhi kontrak. Saat menerima uang tunai pada 15 April 2019, Henley mencatat entry berikut. Next, Bel. Di sini pada 15 April 2019, Henley mencatat mendebit kas 10.000 dan mengkredit unearned sales revenue 10.000 juga. Terus saat memenuhi kewajiban kinerja pada 31 Juli 2019, Henley mencatat entry berikut untuk mencatat penjualan. Di sini 31 Juli 2019 jurnalnya mendebit unearned sales revenue 10.000 dan mengkredit sales revenue 10.000. Terus selain itu Henley mencatat HPP sebagai berikut: mendebit COGS 7.500 dan mengkredit inventory 7.500. Nah, perusahaan tidak diharuskan untuk menggunakan istilah aset kontrak dan liabilitas kontrak pada laporan posisi keuangan. Misalnya, kewajiban kontrak adalah kewajiban kinerja, dan oleh karena itu judul yang lebih deskriptif seperti disebutkan sebelumnya, seperti pendapatan layanan yang diterima di muka, pendapatan penjualan yang diterima di muka, kewajiban pembelian kembali, dan kewajiban pengembalian dapat digunakan jika sesuai. Untuk aset kontrak, penting bagi pengguna laporan keuangan untuk dapat membedakan antara hak tanpa syarat dan hak bersyarat melalui penyajian akun. Next, Bel. Selanjutnya ada modifikasi kontrak. Perusahaan terkadang mengubah ketentuan kontrak saat sedang berlangsung. Ini disebut sebagai modifikasi kontrak. Ketika modifikasi kontrak terjadi, perusahaan menentukan apakah kontrak baru atau kewajiban kinerja menghasilkan, atau apakah itu merupakan modifikasi dari kontrak yang ada. Next, Bel. Selanjutnya ada kewajiban pelaksanaan terpisah. Perusahaan memperhitungkan modifikasi kontrak sebagai kontrak baru jika kedua kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, ada barang atau jasa yang dijanjikan bersifat berbeda, yaitu perusahaan menjualnya terpisah dan tidak saling bergantung dengan barang dan jasa lainnya. Dan yang kedua, perusahaan berhak menerima sejumlah imbalan. Itu mencerminkan harga jual mandiri dari barang atau jasa yang dijanjikan. Next, Bel. Nah, selanjutnya ada contoh, Crandall Company memiliki kontrak untuk menjual 100 produk kepada pelanggan seharga $10.000 atau $100 per produk pada berbagai titik waktu selama periode 6 bulan. Setelah 60 produk dikirimkan, Crandall memodifikasi kontrak dengan menjanjikan untuk mengirimkan 20 produk lagi dengan tambahan $1.900 atau $95 per produk, yang merupakan harga jual produk yang berdiri sendiri pada saat modifikasi kontrak. Crandall secara teratur menjual produk secara terpisah. Dalam situasi ini, modifikasi kontrak untuk 20 produk tambahan sebenarnya merupakan kontrak baru dan terpisah karena memenuhi kedua kondisi di atas. Artinya tidak mempengaruhi akuntansi untuk kontrak asli. Diberi kontrak baru, Crandall mengakui tambahan $4.000 dari 100 unit dikali 60 unit. Ya benar. 100 unit kurang 60 unit dikali $100. Jadi totalnya itu 4.000. Terkait dengan persyaratan kontrak asli, dan 1.900 dari 20 unit dikali $95 terkait dengan produk baru. Total pendapatan setelah modifikasi adalah 5.900 dari penjumlahan 4.000 ditambah $1.900. Next, Bel. Selanjutnya ada modifikasi prospektif. Bagaimana jika Crandall Company menentukan bahwa produk tambahan bukan merupakan kewajiban pelaksana yang terpisah? Hal ini mungkin timbul jika produk baru tidak diberi dengan harga dengan harga jual mandiri yang sesuai, atau jika produk tersebut tidak berbeda. Dalam situasi ini, perusahaan umumnya memperhitungkan modifikasi dengan menggunakan pendekatan prospektif. Di bawah pendekatan prospektif, Crandall harus memperhitungkan pengaruh perubahan pada periode perubahan serta periode masa depan jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Perusahaan seharusnya tidak mengubah hasil yang dilaporkan sebelumnya. Jadi, next, Bel. Selanjutnya,
modifikasi maju atau prospective modification. Di sini untuk contoh kerandal sebelumnya, jumlah yang diakui sebagai pendapatan untuk setiap produk yang belum dikirimkan harus menggunakan harga campuran, yaitu $98,33 yang dihitung sebagai berikut. Produk yang belum dikirimkan berdasarkan kontrak awal itu 4.000 dari $100 kali $40. Terus produk yang akan dikirimkan berdasarkan kontrak modifikasi itu 1.900 dari $98 dikali 20. Jadi total sisa pendapatannya 5.900. Nah, pendapatan per produk yang belum dikirimkan dari 5.900 dibagi 60 sama dengan $98,33. Next bell. Selanjutnya, terdapat perbandingan pendekatan modifikasi kontrak. Di sini, sebagaimana ditunjukkan, baik modifikasi diperlakukan sebagai kewajiban pelaksanaan terpisah atau secara prospektif, jumlah pendapatan yang sama diakui sebelum dan sesudah modifikasi. Namun, dengan pendekatan prospektif, harga campuran 98,33 digunakan untuk penjualan pada periode setelah modifikasi. Next bell. Selanjutnya, terdapat biaya untuk memenuhi atau menyelesaikan kontrak. Perusahaan juga dapat melaporkan aset yang terkait dengan biaya pemenuhan yang terkait dengan pengaturan pendapatan. Perusahaan membagi biaya pemenuhan atau biaya akuisisi kontrak menjadi dua kategori. Yang pertama adalah mereka yang menimbulkan aset, yang kedua biaya yang dibebankan pada saat terjadinya. Terus perusahaan mengakui aset untuk biaya incremental jika biaya ini dikeluarkan untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan. Dengan kata lain, biaya tambahan adalah biaya yang tidak akan dikeluarkan perusahaan jika kontrak belum diperoleh, misalnya komisi penjualan. Contoh tambahan yang menimbulkan aset adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tenaga kerja langsung dan bahan baku langsung. Dan alokasi biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, misalnya biaya pengelolaan dan pengawasan kontrak, asuransi, dan penyusunan alat dan perlengkapan. Terus yang B, biaya yang menghasilkan atau meningkatkan sumber daya perusahaan yang akan digunakan dalam memenuhi kewajiban kinerja di masa depan. Biaya tersebut termasuk biaya desain atau teknik yang tidak berwujud yang akan terus memberikan keuntungan di masa depan. Biaya lain yang dibebankan pada saat terjadinya termasuk biaya umum dan administrasi, kecuali biaya tersebut secara eksplisit dibebankan kepada pelanggan berdasarkan kontrak, serta biaya pemborosan bahan, tenaga kerja, dan sumber lainnya untuk memenuhi kontrak yang tidak tercermin dalam harga dari kontrak. Artinya, perusahaan hanya mengkapitalisasi biaya bersifat langsung, incremental, dan dapat diperoleh kembali dengan asumsi masa kontrak lebih dari 1 tahun. Next, Bel. Selanjutnya, terdapat kolektibilitas. Itu seperti yang telah disinggung sebelumnya, jika besar kemungkinan harga transaksi tidak akan tertagih, ini merupakan indikasi bahwa para pihak tidak terikat pada kewajibannya. Akibatnya, salah satu kriteria adanya kontrak tidak terpenuhi sehingga pendapatan tidak diakui. Setiap kali perusahaan menjual produk atau melakukan layanan secara kredit, masalah kolektibilitas akan terjadi. Kolektibilitas mengacu pada risiko kredit pelanggan, yaitu risiko bahwa pelanggan tidak akan mampu membayar secara pertimbangan sesuai dengan kontrak. Berdasarkan panduan pendapatan, selama kontrak ada kemungkinan besar pelanggan akan membayar, jumlah yang diakui sebagai pendapatan tidak disesuaikan dengan risiko kredit pelanggan. Dengan demikian, perusahaan melaporkan pendapatan bruto tanpa mempertimbangkan risiko kredit, dan kemudian membuat penyisihan untuk penurunan nilai karena piutang tak tertagih atau diakui pada awalnya dan selanjutnya sesuai dengan panduan piutang tak tertagih masing-masing. Penurunan nilai yang terkait dengan piutang tak tertagih dilaporkan sebagai beban operasi dalam laporan laba rugi. Akibatnya, apakah perusahaan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban kinerja bukanlah pertimbangan dalam menentukan pengakuan pendapatan. Next, Bel. Selanjutnya ada pengungkapan atau penyingkapan. Persyaratan pengungkapan untuk pengakuan pendapatan dirancang untuk membantu penggunaan laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang semua hal berikut. Yang pertama ada kontrak dengan pelanggan. Pengungkapan ini termasuk pemilahan dari pendapatan, penyajian saldo awal dan akhir, aset kontrak, dan liabilitas kontrak, dan informasi signifikan terkait dengan kewajiban pelaksanaannya. Yang kedua ada kebijakan atau penilaian yang signifikan. Pengungkapan ini mencakup pertimbangan dan perubahan pertimbangan
tersebut yang mempengaruhi penentuan harga transaksi, alokasi harga transaksi, dan penentuan waktu pendapatan. Terus yang terakhir ada aset yang diakui dari biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kontrak. Pengungkapan ini meliputi saldo akhir aset yang diakui untuk memperoleh atau memenuhi kontrak, jumlah amortisasi yang diakui, dan metode yang digunakan untuk amortisasi. Next, Bel. Selanjutnya, terdapat perusahaan menyiapkan pengungkapan berupa disagresi pendapatan, yaitu pengungkapan informasi pendapatan terpilah dalam kategori yang menggambarkan bagaimana sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapat dan arus kas dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Rekonsiliasi pendapatan terpilah menjadi pendapatan untuk segmen yang dapat dilaporkan. Terus terdapat rekonsiliasi saldo kontrak, itu mengungkapkan saldo pembukuan dan penutupan aset kontrak, misalnya piutang yang belum ditagih dan kewajiban. Misalnya pendapatan yang ditangguhkan, dan memberikan gambaran kualitatif tentang perubahan signifikan dalam jumlah tersebut. Mengungkapkan jumlah pendapatan yang diakui pada periode berjalan dengan kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada periode sebelumnya. Mengungkapkan saldo pembukuan dan penutupan piutang usaha jika tidak disajikan di tempat lain. Terus yang ketiga ada sisa kewajiban kinerja yang mengungkapkan jumlah harga transaksi yang dialokasikan untuk sisa kewajiban pelaksanaan yang tidak tunduk pada pembalikan pendapatan yang signifikan. Berikan diskusi naratif tentang potensi pendapatan tambahan dalam pengaturan terbatas. Terus, yang keempat ada biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak. Ungkapan saldo akhir dari biaya yang dikapitalisasi untuk memperoleh dan memenuhi kontrak, dan jumlah amortisasi dalam periode tersebut. Untuk mengungkapkan metode yang digunakan untuk menentukan amortisasi untuk setiap periode pelaporan. Terus, pengungkapan kualitatif lainnya, dengan mengungkapkan pertimbangan signifikan dan perubahan pertimbangan yang mempengaruhi jumlah dan waktu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Ungkapkan bagaimana manajemen menentukan jumlah pendapatan minimum yang tidak tunduk pada kendala pertimbangan variabel. Next, Bang. Selanjutnya, terdapat melakukan pendapatan seiring waktu. Nah, sebagian besar perusahaan mengakui pendapatan pada titik penjualan karena pada saat itulah kewajiban kinerja dipenuhi. Namun, seperti yang ditunjukkan dalam bab ini, dalam keadaan tertentu, perusahaan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu. Konteks yang paling menonjol di mana pendapatan diakui dari waktu ke waktu adalah akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Next, Bang. Selanjutnya, kontrak jangka panjang sering menetapkan bahwa penjual atau pembangun dapat menagih pembeli secara berkala karena mencapai berbagai titik dalam proyek. Contoh kontrak jangka panjang adalah kontrak jenis konstruksi, pengembangan pesawat, militer, dan komersial, sistem pengiriman senjata, dan perangkat keras eksplorasi ruang angkasa. Ketika proyek terdiri dari unit-unit yang dapat dipisahkan, seperti kelompok bangunan atau bermil-mil jalan raya, ketentuan kontrak dapat menyediakan pengiriman dengan cara dicicil. Dalam hal ini, penjual akan menagih pembeli dan mentransfer judul pada tahap penyelesaian yang disebutkan, seperti penyelesaian setiap unit bangunan atau setiap catatan akuntansi harus mencatat penjualan saat angsuran dikirim. Next, Bell. Selanjutnya, perusahaan memenuhi kewajiban kinerja dan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu jika setidaknya 1 dari 3 kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, pelanggan secara bersamaan menerima dan mengkonsumsi keuntungan dari kinerja penjual seperti yang dilakukan penjual. Yang kedua, ada kinerja perusahaan menciptakan atau meningkatkan aset, misalnya barang dalam proses yang dikendalikan pelanggan saat aset dibuat atau ditingkatkan. Atau yang terakhir, ada ketiga, kinerja perusahaan tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif. Misalnya, aset tidak dapat digunakan oleh pelanggan lain. Selain elemen penggunaan alternatif ini, setidaknya salah satu kriteria berikut harus dipenuhi. Next, Bel. Di sini yang A, perusahaan lain tidak perlu secara substansial melakukan kembali pekerjaan yang telah diselesaikan perusahaan sampai saat ini jika perusahaan lain tersebut memenuhi kewajiban yang tersisa pada pelanggan. Yang B, perusahaan memiliki hak atas pembayaran atas kinerjanya yang telah diselesaikan hingga saat ini dan mengharapkan untuk memenuhi kontrak seperti yang dijanjikan. Next, Bel.
Nah, oleh karena itu, jika kriteria 1, 2, atau 3 terpenuhi, maka perusahaan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu jika dapat mengestimasi secara wajar kemajuannya menuju pemenuhan kewajiban kinerja. Artinya, ia mengakui pendapatan dan laba kotor setiap periode berdasarkan kemajuan konstruksi. Disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Perusahaan mengakumulasikan biaya konstruksi ditambah laba kotor yang diakui sampai saat ini dalam akun persediaan atau konstruksi dalam proses. Dan itu mengakumulasi tagihan kemajuan dalam akun kontrak persediaan atau tagihan pada konstruksi dalam proses. Alasan penggunaan akuntansi persentase penyelesaian adalah berdasarkan sebagian besar kontrak ini pembeli dan penjual memiliki hak yang dapat ditegakkan. Pembeli memiliki hak hukum untuk meminta kinerja tertentu pada kontrak. Penjual memiliki hak untuk meminta pembayaran kemajuan yang memberikan bukti kepentingan kepemilikan pembeli. Akibatnya penjualan terus-menerus terjadi sering berjalannya pekerjaan. Perusahaan harus mengakui pendapatan sesuai dengan perkembangan itu. Sebagai alternatif, jika kriteria pengakuan dari waktu ke waktu tidak terpenuhi, perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor pada satu titik waktu, yaitu pada saat kontrak diselesaikan. Dalam kasus ini, pendapatan kontrak diakui hanya sebesar biaya yang dikeluarkan yang diharapkan dapat diperoleh kembali. Setelah semua biaya diakui, laba di semua biaya diakui atau laba diakui. Pendekatan ini disebut sebagai metode pemulihan biaya atau keuntungan nol. Perusahaan mengakumulasi biaya konstruksi dalam akun persediaan atau konstruksi dalam proses, dan mengakumulasi tagihan kemajuan dalam akun kontrak persediaan atau tagihan pada konstruksi dalam proses. Next, Bel. Selanjutnya ada metode presentasi penyelesaian. Metode presentasi penyelesaian mengakui pendapatan biaya dan laba kotor saat perusahaan membuat kemajuan menuju penyelesaian kontrak jangka panjang. Menunda pengungkapan item-item ini sampai penyelesaian seluruh kontrak adalah salah satu menggambarkan upaya biaya dan capaian pendapatan periode akuntansi selama kontrak. Untuk menerapkan metode presentasi penyelesaian, perusahaan harus memiliki dasar atau standar untuk mengukur kemajuan menuju penyelesaian pada tanggal interim tertentu. Next, Bel. Selanjutnya, terdapat metode pemulihan biaya cost recovery atau zero profit method. Metode ini mengakui pendapatan hanya sepanjang biaya yang terjadi diharapkan akun terpulihkan. Nah, hanya setelah seluruh biaya terjadi, maka laba kotor diakui. Next, Bel. Di sini terdapat kerugian kontrak jangka panjang. Yang pertama, rugi pada periode saat ini atas kontrak yang menguntungkan. Hanya menggunakan metode presentasi penyelesaian, peningkatan estimasi biaya dibutuhkan penyesuaian periode berjalan terhadap kelebihan laba kotor yang telah diakui sebelumnya. Yang kedua, kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan. Baik pada metode presentasi, penyelesaian, maupun pemulihan biaya. Perusahaan harus mengakui seluruh perkiraan kontrak pada tahun berjalan. Next, Bel. Selanjutnya, terdapat waralaba mewakili bidang yang menantang karena berbagai kewajiban kinerja mungkin ada dalam perjanjian waralaba tertentu. Akibatnya, perusahaan harus hati-hati menganalisis perjanjian waralaba untuk mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan secara terpisah. Menentukan kapan kewajiban pelaksanaan terpenuhi dan karenanya kapan pendapatan harus diakui. Terdapat 4 jenis pengaturan waralaba telah berkembang. Yang pertama ada retailer atau produsen pengecer. Yang kedua ada manufacturer wholesaler atau produsen grosir. Yang ketiga ada service sponsor retailer atau layanan sponsor pengecer. Dan yang keempat ada wholesaler retailer atau grosir pengecer. Kategori waralaba yang tumbuh paling cepat dan salah satu yang menimbulkan tantangan akuntansi adalah kategori ketiga, yaitu pengecer sponsor layanan. Termasuk dalam kategori ini adalah industri dan bisnis seperti toko es krim, food drive seperti McD, KFC, dan Burger King. Terus yang ketiga ada restoran seperti Pizza Hut atau Denny's. Terus yang terakhir ada motel seperti Holiday Inn, Marriott, Best Western. Terus yang terakhir ada penyewaan mobil. Next, Bel.
Selanjutnya, perusahaan waralaba memperoleh pendapatan mereka dari satu atau kedua sumber. Yang pertama dari penjualan waralaba awal dan aset atau layanan terkait. Dan yang kedua dari biaya berkelanjutan berdasarkan operasi waralaba, franchisor atau pihak yang memberikan hak. Next, Bel. Selanjutnya, berkelanjutan berdasarkan operasi waralaba. Franchisor atau pihak yang memberikan hak bisnis di bawah waralaba biasanya menyediakan franchise pihak yang mengoperasikan bisnis waralaba dengan layanan berikut. Yang pertama, bantuan dalam pemilik lokasi dan bantuan dalam pemilihan lokasi seperti menganalisis lokasi dan menegosiasikan sewa. Yang kedua ada evaluasi potensi pendapatan. Yang ketiga ada pengawasan atau kegiatan konstruksi. Contohnya memperoleh pembiayaan, merancang pembangunan, dan mengawasi kontraktor saat membangun. Yang keempat ada bantuan dalam perolehan tanda, perlengkapan, dan peralatan. Yang kelima, layanan pembukuan dan penasihat. Contohnya menyiapkan catatan franchise, memberi nasihat tentang pendapatan, real estate, dan pajak lainnya. Terus memberi nasihat tentang peraturan lokal bisnis penerima waralaba. Yang keenam ada pelatihan karyawan dan manajemen. Yang ketujuh kontrol kualitas. Yang kedelapan ada periklanan dan promosi. Selanjutnya, Bang. Selanjutnya ada akuntansi franchise. Seperti yang ditunjukkan, kewajiban kinerja dalam pengaturan waralaba terkait dengan hak untuk membuka bisnis, penggunaan nama dagang atau kekayaan intelektual lainnya dari pemilik waralaba dan layanan berkelanjutan, seperti bantuan pemasaran, pelatihan, dan dalam beberapa kasus memasok inventaris dan manajemen persediaan. Next, Bang. Selanjutnya ada franchisor biasanya membebankan biaya waralaba awal seperti biaya waralaba lanjutan. Biaya waralaba awal adalah pembayaran untuk membangun hubungan waralaba dan menyediakan beberapa layanan awal. Biaya waralaba lanjutan diterima sebagai imbalan atas hak berkelanjutan yang diberikan oleh perjanjian waralaba dan untuk menyediakan layanan seperti pelatihan manajemen, iklan dan promosi, bantuan hukum, dan dukungan lainnya. Next. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf.